uang dan mereka tidak sadar, mereka tidak menikmati itu. Dicari, dikumpulkan, besok gitu-gitu lagi setiap hari. Tidak pernah ada hal yang baru, tidak pernah berpikir tentang Tuhan, tidak pernah berpikir tentang memberi, tidak pernah berpikir tentang mengasihi. Mereka selalu berpikir bagaimana caranya menghasilkan uang, bagaimana caranya ini dijual ini, bagaimana supaya harta saya bertambah. Saudara sampai lupa, tiba-tiba kebanyakan orang kaya mengalami sakit parah. Uang yang dikumpulkan tadi dalam sekejap bisa habis, tidak ada yang dinikmati. Alkitab bilang begini, orang yang menumpuk harta justru berkekurangan, tetapi mereka yang menyebar harta malah berkelebihan. Amsal yang catat saudara. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang kita taruh harta kita di mana, saudara? Uang kita ke harta kita paling berharga. Kalau demikian, maka saudara waktu dia berpulang, saudara akan galau merana. Waktu dia tidak ada, saudara sedih. Makanya kita perlu cross check, saudara, orang bertuhan atau tidaknya. Lihat begini, kalau di keluarganya, di hidupnya, uangnya tidak ada mungkin. Saya copy paste khotbah teman saya di 2 hari lalu. Orang-orang itu bisa kelihatan dia berduit atau tidak dari gaya hidupnya. Kalau dia manyun, susah untuk tersenyum dengan hal-hal yang lucu, bahkan tidak suka tersenyum dan lain sebagainya, saya berani jamin itu pasti tidak ada duit dan banyak utang mungkin. Teman saya bilang begini, bahkan anjing saja tahu kalau orang itu ada uang atau tidak ada uang. Karena begini, biasanya kalau ada uang dia senang-senang, senyum-senyum, saling sapa, teriak-teriak, hihihi, joget-joget, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada duit, mungkin jangan-jangan anjing dekat situ anjing ditendang karena lagi sakit hati karena tidak ada duit. Nah, sekarang kita bisa pastikan orang itu Tuhannya siapa. Kalau Tuhan kita adalah uang, dia tidak ada, kita galau merana, kita sedih, kita marah-marah, kita sakit hati. Tapi kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas, mau tidak ada uang atau tidak ada uang atau ada, tetap kita tidak akan berubah. Tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap sapa. Jadi ini yang bisa dinilai di hidup kita, saudara. Jadi hidup orang percaya bukan tentang hanya masa kini, saudara. Bukan juga tentang hari esok, tetapi ada masa depan. Kedatangan Yesus kali yang kedua. Penantian ini bukan pasif. Tahu pasif ya? Kalau ada orang pernah bilang begini, ada perokok pasif, perokok aktif. Pasif itu sesekali. Nggak sering gitu, nggak continue. Aktif itu dia terus bergerak. Berarti pasif adalah sesuatu yang menunggu, tidak bergerak. Gitu-gitu aja itu pasif. Nah, penantian kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jangan cuma jadi orang Kristen yang penikmat dong. Jangan jadi orang Kristen yang cuma datang, duduk, dengar, pulang, tapi tidak terjadi apa-apa. Saudara, bahkan kalau kita bisa dihitung, di hidup kita ini ada banyak penumpangan tangan mungkin di hidup kita ini. Berdoa, ditumpang tangan, nangis-nangis, pulang ke rumah, gitu lagi, saudara. Di gereja bisa nangis-nangis, teriak-teriak, di gereja seperti seakan-akan mengalami hadirat Tuhan. Padahal yang paling penting adalah life service. Bagaimana saudara hidup sehari-hari di depan banyak orang. Orang bertuhan atau tidak bisa dibuktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, dan bagaimana dia berucap. Ini juga bukan tentang yang orang lain lihat saja, tetapi saat orang lain tidak lihat, kita sendiri bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertindak. Selalu yang kita anggap rohani adalah sesuatu yang kelihatan. Wih, Pak Gembala rohani, nyanyi lagu rohani, kata-katanya salam. Itu bukan rohani, saudara. Yang rohani itu adalah saat tidak ada orang lain lihat, saat tidak ada orang lain bersama-sama dengan kita, kita punya kehidupan yang terus ditatap langsung oleh malaikat di surga. Kita tetap konsisten. Rohani adalah bicara tentang bagaimana saudara menghidupi Injil setiap hari, apapun yang saudara lakukan. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada gesekan, akan terus ditemukan karena saudara akan mengalami ini murni atau tidak, apa yang saudara hidupi, benar atau tidak yang saudara hidupi. Saya bilang sama Elo 2 hari lalu, saya bilang begini, mau lihat kehidupan hamba Tuhan itu baik atau tidak, datang di rumahnya, tinggal di rumahnya, saksikan.
Atau yang orang dianggap rohani sajalah. Mau lihat dia rohani atau tidak, tinggal di rumahnya, saksikan hidupnya 1-2 hari. Bisa saja tampil di mimbar dia rohani, di luar mimbar dia rohani. Saudara, jadi untuk bisa memastikan, mengklaim, bahkan diri sendiri saya tidak bisa bilang rohani. Biarkan dunia menyaksikan kita, biarkan orang sekeliling kita melihat kita dan menikmati hidup kita, bahwa kita adalah perwakilan Tuhan selama kita di bumi. Kan lucu kalau kita bilang kita perwakilan Tuhan, tapi setiap hari orang lihat kita yang ada adalah kita belum ngomong aja orang udah takut. Singa dikenal dengan apa? Keganasannya kan. Binatang di hutan nggak perlu ketemu singa, dengar namanya saya sudah takut. Jangan sampai kehidupan kita demikian. Jangan sampai orang belum ketemu kita, belum lihat muka kita, timbul dalam pikiran mereka, malas, pameran. Jadi orang nggak perlu ketemu kita, seringkali udah timbul dalam anggapan mereka bahwa kita ini adalah orang yang pemarah, arogan, sombong, dan lain sebagainya. Sama dengan konsep rohani tadi, saudara. Orang tidak perlu ketemu kita, lihat kita, karena hidup kita berbau wangi di hadapan Tuhan dan dunia. Konsep rohani itu tidak perlu diperkatakan, tidak perlu dipertunjukkan. Orang sudah kenal hidup kita. Orang lain akan ngecap hidup kita. Nama kita akan dikenal, disebut orang. Contoh kita bikin begini. Kalau saudara ketemu orang mungkin di Pinyu, di Pontianak sana, orang sebut, misalkan bilang begini, kenal dengan kenal dengan Yeremia Tuna nggak? Nah bilang begitu kan? Oh kenal, itu yang dia suka gini kan? Pasti orang akan sebut kriteria kita dan kehidupan kita. Itu kan yang pelayanan yang gini. Nah coba saudara, kalau kehidupan saudara itu di dunia ini kehidupannya tidak baik, suka marah-marah, arogan, sombong, sebagainya. Kenal dengan Pak Sianu nggak? Oh kenal, Pamira kok kan katanya. Nang sombong kok kan katanya. Nah saudara, jadi kita akan dikenal berdasarkan apa yang kita hidupi, kita pertontonkan kepada dunia ini. Kita akan dinilai orang berdasarkan apa yang kita hidupi. Nah ini yang dikatakan bahwa saudara menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Jadilah orang Kristen yang menunjukkan nilai-nilai kebenaran Injil. Nilai-nilai kebenaran yang dapat dinilai, dinikmati setiap orang. Sehingga waktu orang sebut nama kita, yang dia ingat adalah kebaikan kita, kemurahan kita, kasih kita. Kita ini pada dasarnya adalah orang pendosa, saudara. Kita ini bobrok, kita ini adalah penjahat semuanya. Tetapi kematian Yesus di kayu salib memampukan kita untuk menang terhadap kuasa dosa setiap hari. Memampukan kita untuk kita ini yang pembohong, kita jadi orang jujur. Kita yang suka marah-marah, tapi karena kita diredam oleh Injil, kita jadi orang yang tidak marah-marah, penyabar. Itulah Injil. Itu kabar baik. Kematiannya, kebangkitannya itu memberikan kuasa kepada kita untuk hidupi Injil setiap hari. Sehingga apa yang harusnya dicap kepada kita sebagai penipu, pembohong, penjinah, penjudi, kematiannya di kayu salib memampukan kita untuk hidup kudus berkenan setiap hari. Itu Injil, itu kekuatannya Allah memampukan kita. Siapa di sini yang datang hidup lahir langsung hidup benar? Nggak ada, semuanya berproses. Saudara semua bilang begini, dulu mungkin saudara perokok, peminum, pemabuk, pendosa, penjina, tapi waktu saudara terima Yesus, orang lain tidak akan ingat masa lalu saudara. Yang orang lain ingat adalah masa kini saudara. Kenapa? Di perubahan itu punya kuasa. Perubahan di dalam Tuhan itu punya kuasa Injil yang membuat seakan-akan orang tidak akan ingat apa yang saudara lakukan di masa lampau. Ini terjadi pada teman saya. Saya sebut saja namanya Corles dan Supri. Mereka ini dulunya adalah anak muda yang kehidupannya nggak bagus, nggak baik di kampungnya. Orang sering kenal mereka pemabuk, ketua muda-mudi pergi ke Bengkayang, kerjaannya nyolong. Serius. Ada malam band, padahal ketua pemuda-pemudi joget malam band. Tetapi ketika hidup mereka dibakar oleh Tuhan, orang-orang saya akan tidak ingat lagi kehidupan mereka yang lama. Tidak pernah dibahas lagi kehidupan mereka yang lama. Saudara pun demikian, kan waktu saudara ketemu dengan Tuhan, kita pun demikian. Kita ketemu Tuhan, kita mengaku dosa, kita dipulihkan Tuhan. Tuhan saja tidak pernah mengungkit hidup saudara, apalagi dunia. Dia lupakan, sengaja melupakan. Alkitab bilang, kita ini adalah orang-orang bobrok, tapi Tuhan sengaja melupakan dosa kita, pelanggaran kita. Supaya apa? Setiap hari kita menghidupi kebenaran Injil. Orang lain pun tidak akan mengingat masa lampau saudara. Karena apa?
ada kuasa di dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kuasa itu yang akan membuat orang seakan-akan tidak ingat masa lalu saudara. Yang dia lihat hari ini ada perubahan, ada prospek, jadi berkat, jadi teladan. Begitu juga kebalikannya tadi. Ada orang yang kehidupan masa lalunya itu baik, rohani, sangat baik. Tetapi ketika berubah karena pengaruh dunia, yang orang lainnya bukan masa lalunya. Mau dia baik di masa, tapi yang hari ini pemarah, sombong, arogan, penipu, pemfitnah. Kebalikan dari yang tadi. Nah, saudara, jadi orang Kristen jangan jadi orang yang pasif. Jadilah orang Kristen yang punya dampak, punya buah yang dapat dinilai setiap orang. Lanjut. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam tema ini. Yang pertama, tinggalkan kefasikan, keinginan dunia. Saudara tahu kata fasik? Udah kok fasik ya? Fasik, fasik. Tahu fasik? Kita kan sering ngomong, sering dengar di Alkitab ada orang fasik, ada orang benar. Orang fasik itu seperti apa sih? Menurut Alkitab bilang begini, orang fasik itu adalah orang yang hidup dalam kefasikan, menolak Tuhan dan hukum-hukumnya. Jadi punya hukum sendiri, hukum-hukum Tuhan itu akan dipakai. Punya hukumnya dunia, kebenaran standar dunia. Serta hidup menurut keinginan daging dan hawa nafsu mereka, itu orang fasik. Mereka cenderung sombong, menindas, licik, tidak takut Tuhan, serta memiliki perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Alkitab. Itu fasik. Nah, saudara, tanpa hidup di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang fasik. Tanpa hidup di Injil, kita adalah orang-orang yang fasik. Jadi firman Tuhan bilang demikian. Yang perlu kita pelajari dari 3 poin ini adalah bilang begini. Poin pertama tadi, yang pertama tinggalkan kefasikan yang saya bilang tadi, arogan, sombong dan lain sebagainya. Dan keinginan duniawi, itu adalah orang fasik. Menanti Kristus berarti menanggalkan cara hidup yang lama yang berdosa serta hidup dalam kekudusan. Mari kita buka Alkitab Titus 2 ayat 12 dari di bawah yang tadi. Saya bacakan buat kita semua. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang manusia sudah nyata. Di BIMK bilang begini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan segala kefasikan dan keinginan duniawi. Sehingga kita semakin mengasihi Allah. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi saudara, yang pertama tinggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kita membenci dosa. Saudara, hukum pergerakan berlaku di dunia ini. Yuk, kita cek. Waktu saudara ikut Tuhan, harusnya makin baik atau makin bobrok. Itu hukum pergerakan. Kalau saudara sekian lama ikut Tuhan, bukan malah makin baik, ini hukum pergerakan yang bisa kita lihat dan kita nilai dengan mata kita. Kalau saudara ikut Tuhan makin bobrok, sebenarnya saudara tidak ikut Tuhan. Ikut Tuhan akan ditandai dengan hukum gerak. Saudara akan semakin baik, semakin hidup benar, semakin jujur, dan banyak nilai-nilai kebenaran lainnya. Itu hukum berat. Tetapi kalau saudara bilang ikut Tuhan, malah suka nipu, membenci, arogan, sombong, sebagainya, itu cuman KTP. Ngerti KTP ya? Statusnya doang. Tetapi tidak dihidupi. Nah, itu hukum berat. Kita sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, harus semakin membenci dosa. Jangan biarkan penantian kita kepada Kristus hanya menjadi kata tanpa tindakan. NATO itu adalah no action talk only, kata orang Inggris. No action talk only artinya adalah tidak ada tindakan, cuma berkata-kata, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hari ini saudara masih dikuasai oleh segala kefasikan, keinginan dunia, maka saudara tinggalkan segala kefasikan dan keinginan dunia yang mengikat kita, sebab hanya melalui pertobatan sejati kita dapat hidup dalam kekudusan dan benar-benar siap menyambut kedatangannya.
keputusan. Setiap hari itu perlu keputusan, saudara. Saudara mau mengikuti kehidupan keinginan daging atau kehendaknya Allah. Itu keputusan. Jadi itu yang pertama, tinggalkan kepastikan dan keinginan dunia. Yang kedua, bersemangat menantikan kedatangannya. 2 Timotius 4:8 bilang begini, upah yang disediakan bagi semua orang yang merindukan kedatangannya adalah harapan akan kedatangan Kristus Yesus, memberi kekuatan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dan penderitaan. Saya ulang sekali lagi, 2 Timotius. Di sini BIMK ini agak lain terjemahannya. 4:8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita nanam jagung, yang kita rindukan adalah panennya, saudara. Kalau kita nanam padi, yang kita rindukan adalah panennya. Orang tidak akan ingat prosesnya lagi ketika hari panen itu. Mungkin waktu menjalani prosesnya itu orang akan ingat proses-prosesnya, tetapi waktu hari panen, saudara akan lupa semuanya sama proses itu. Tanjung Port Limpang, rumput, dan lain sebagainya. Tetapi hari panen itu memberikan sukacita. Saudara ikut Tuhan demikian. Ada saudara menangis, banyak banyak mengalami duka cita, banyak mengalami himpitan dunia. Waktu saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara dikucilkan, saudara tidak punya teman, ekonomi saudara jadi bobrok, saudara tidak ada pekerjaan yang pasti karena dunia menolak saudara. Tetapi Alkitab bilang penantian akan Tuhan. Apa yang dijanjikan? Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran bagi kita. Saudara, jujur saja, semakin kita ikut Tuhan, semakin kita akan dikucilkan oleh dunia. Kita akan dibenci oleh dunia. Mungkin saudara tadinya pekerjaannya baik, saudara mungkin bisa jadi PHK. Tadinya saudara jujur hidup di dunia karena menanti-nantikan kedatangan Tuhan, saudara mungkin tidak akan dapat pekerjaan itu lagi. Ada banyak orang Kristen mengalami hal-hal demikian, dan kita akan mengalami hal yang sama. Susah, serba susah, sulit. Dikucilkan, dibeda-bedakan, diskriminasi dalam kampung ini pasti ada, saudara. Kami mengalami itu. Dari kecil kami mengalami diskriminasi. Kenapa saya bilang demikian? Bantuan apapun tidak pernah kami terima dari kecil. Dari desa ini tidak pernah ada bantuan apapun. Itu diskriminasi. Jadi saudara, semakin saudara ikut Tuhan, semakin banyak hal akan dihimpit kepada saudara. Dunia akan menghimpit saudara. Dunia akan menindih saudara. Supaya apa? Supaya saudara meninggalkan Tuhan. Jadi selicik, supaya saudara tinggalkan dan ikut dunia ini. Tetapi ketika saudara hidup di tengah-tengah dunia ini, ikutin polanya, ikutin caranya, semuanya baik-baik saja, saudara. Ekonomi saudara akan baik-baik saja. Ngalamin ya Pak Egi, waktu kerja mudah sekali dapat duit tanpa Tuhan. Tidak perlu melawan hati nurani, tidak perlu takut dosa. Kita ngalamin. Tanpa Tuhan kita akan menghalalkan berbagai cara. Kita tidak akan, semakin hari semakin dibuat, tidak akan ingat dengan Tuhan. Apapun semuanya baik. Yang terpenting dalam otak kita cuan. Tetapi makin ikut Tuhan, semuanya seakan-akan menjauh dari hidup kita. Bahkan saudara kita, sahabat kita yang dulunya dekat dengan kita, akan menghilang dari hidup kita. Nggak akan ada bantuan, nggak akan ada pertolongan. Waktu saudara sakit, nggak ada orang tolong saudara. Tidak ada peluang apa-apa. Dunia seakan tidak adil bagi saudara. Tapi itulah saudara, menanti-nantikan Tuhan membuat saudara dijauhi oleh dunia. Tapi ingat, dalam proses itu, waktu penantian kita tiba, kita akan lupa sama proses itu. Karena yang kita nantikan adalah Raja, Imam Besar yang agung itu. Kita harus terus bersemangat apapun yang terjadi di dunia ini. Bersemangat menantikan kedatangannya. Apapun himpitan, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran zaman menghimpit kita, jangan kita mundur, tetap menanti kedatangan Tuhan. Karena kita bilang sekarang telah tersedia mahkota kehidupan bagiku. Saudara, jangan sampai ini ayat cuma akan dicetuskan waktu saudara meninggal. Seringkali banyak orang bikin caption kepada orang yang sudah meninggal, bilang begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, hakim yang adil. Lalu ada kata-kata yang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Saudara, kata-kata yang seperti ini cuma pantas disematkan kepada orang yang sudah berjuang dalam hidupnya, menghidupi Injil, menolak keinginan dunia, melakukan kebenaran, menjadi teladan, jadi contoh. Ini pantas disematkan kepada dia. Jadi saudara, hari ini jangan sampai penantian kita terhenti hanya karena mungkin besok kita nggak tahu makan apa. Seringkali waktu tekanan-tekanan hidup datang, kita nggak berteriak sama Tuhan, kita berteriak telepon teman kita yang menjadi mungkin itu bisa bantu kita. Solusi pertama mungkin hutang dan lain sebagainya. Kita tidak pernah betul-betul mengutamakan Tuhan. Kita tidak pernah benar-benar menantikan Tuhan. Kenapa kita tidak pernah coba waktu kita dalam himpitan, benar-benar dalam himpitan, kita tidak mencari pertolongan Tuhan. Yang harusnya pertama kali kita cari adalah pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin besok hutang saudara sudah ditagih, jatuh tempo dan lain sebagainya, mungkin tidak ada pertolongan dari luar. Yuk saudara coba datang sama Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Mungkin ada ketakutan-ketakutan yang datang. Saudara, saya ngalamin ini. Ada banyak hal yang saya alami di hidup saya. Saya nggak berteriak. Saya nggak berteriak dulu kepada orang lain. Saya berteriak sama Tuhan. Mau ada pertolongan atau tidak, tetapi dengan caranya yang ajaib, dia akan buat pertolongannya. Dia akan nyatakan pertolongannya dengan caranya yang ajaib, tanpa tidak timbul dalam hati, tidak timbul dalam pikiran kita. Yang ketiga dan terakhir, memberitakan Injil Kerajaan. Saudara tahu Injil Kerajaan apa? Kita adalah roh, representative of Christ Kingdom. Injil yang kita beritakan adalah Injil Kerajaan. Apa sih Injil Kerajaan? Injil Kerajaan adalah Injil yang menuju kepada pesan keselamatan dan pemerintahan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Injil ini bukan sekedar berita baik, tetapi juga peristiwa penyelamatan yang nyata melalui kuasa dan kasih Allah dari dulu sampai sekarang, nyata kuasanya. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi saudara hidup di dunia ini memang kita hidup dalam pemerintahannya Prabowo Subianto, tetapi waktu saudara ikut Tuhan, saudara ikut tinggal dalam pemerintahan kerajaan Allah. Ada dimensi yang berbeda yang saudara hidupi. Ada sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus setiap hari di hidup saudara. Itu pemerintahan kerajaan Allah. Saudara, waktu saudara ikut Tuhan, kita cuma berpikir bahwa kita nyembah Tuhan, udah oke. Tapi dalam pengajaran GBI Rock, hari ini kita sedang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Waktu saudara bisa berkata tidak kepada dosa, waktu saudara bisa hidupi kebenaran Injil setiap hari, tanpa terpengaruh oleh dunia, saudara sedang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Waktu ada sukacita, damai sejahtera, waktu saudara bersedih, berduka cita, waktu saudara tidak punya apa-apa, lalu saudara tetap bersukacita, itu pemerintahan kerajaan Allah di hidup saudara. Sesungguhnya kita bilang kerajaan Allah sudah dekat di hidupmu. Kita menghidupi dimensi yang berbeda. Dimensi yang berbeda adalah kita mungkin hidup di bawah pemerintahan Prabowo, tetapi kita hidup dalam pemerintahan kerajaan surga. Semuanya akan Tuhan yang bekerja di belakang kita. Lanjut.